Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian Rabu malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan majelis kita kembali ya. Setelah libur lumayan 3 pekan. Alhamdulillah. Kita sudah selesai dari pembahasan kitab Luqathah atau bab Luqathah. Barang temuan. Sekarang kita masuk kepada pasal tentang wadiah. Wadiah itu apa? Penitipan ya. Panjenengan kalau buka rekening di bank syariah biasanya ada 2 model ya. Wadiah atau apa? Mudharabah ya, wadiah atau mudharabah. Jadi wadiah ini diantara apa? Bentuk muamalat dalam syariat Islam, yaitu seorang menitipkan kepada saudaranya ya suatu barang atau suatu titipan ya, yang ketika orang yang dititipi tersebut menerima titipan tersebut, maka statusnya adalah amanah ya. Barang tersebut adalah amanah yang wajib dikembalikan ketika diminta oleh pemiliknya. Tafadhal. Wala yatmanu illa bita'addi. Naam. Qala Syekh rahimallahu ta'ala wal wadi'atu amanatun wa yustahabbu qabuluha liman qama bil amanati fiha. Jadi pasal tentang wadi'ah. Wadi'ah adalah sebuah amanah ya. Amanah wa yustahabbu qabuluha, disukai untuk menerima titipan tersebut, amanah tersebut. Yang bagaimana orang yang disukai untuk menerima titipan tersebut? Liman qama bil amanati fiha, yang dia melihat dirinya sanggup mengemban amanah. Wala yatmanu illa bita'addi, dan dia tidak menanggung kerusakan atau kehilangan akan barang titipan tersebut atau amanah tersebut kecuali adanya ta'addi. Ta'addi itu apa? Perlakuan atau tindakan di luar batas ya. Tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan tapi dia lakukan. Maka ketika itu terjadi kemudian rusak barang titipan tersebut, dia menjamin ya atau mengganti barang titipan tersebut. Baik. Qala Syekh rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al wadi'atu ismun li'ainin yadhuha malikuha aw naibuhu ya. Inda akhara liyahfadhaha. Jadi wadi'ah itu sebuah istilah ya, nama untuk suatu barang ya, yang dia pemiliknya atau wakil dari pemilik meletakkan atau menitipkan kepada orang lain untuk dijaga. Dan wadiah di sini itu sah ya, masyru'ah ya, atau diatur di dalam kitab dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Baqarah, falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Hendaknya orang yang mengemban amanah dia menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya ya. Ini ayat yang berbicara tentang apa? Setelah hutang piutang, ayat yang panjang itu dilanjutkan dengan ayat wadiah ya. Wadiah titipan. Baik. Wa ghairuha ya. Wa qala alaihi salatu wassalam addil amanata ila man tamanaka wa la takhun man khanaka
Rasulullah mengatakan, tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ya, perhatikan di sini Rasulullah SAW mengajarkan kemuliaan akhlak. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah ketika kita menerima sebuah amanah, apapun bentuk amanah tersebut. Ya, jadi hadis ini sifatnya umum. Ya, pada setiap amanah yang dibebankan kepada kita, dan termasuk diantaranya masalah wadiah. Ya, dan amanah itu lebih luas, ya, tidak sekedar hanya wadiah saja. Ya, seperti kita mengemban sebuah tugas, ya, pekerjaan, ya, itu juga amanah juga. Ya. Hendaknya apa? Ketika kita ditugasi atau menjadi kewajiban kita untuk melakukan sebuah pekerjaan, ya, maka kita menunaikan amanah sebaik yang kita mampu. Akan tetapi, ya, ketika hadis setelah ini, wala takhun man khonaka, dan jangan kalian mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Di satu sisi Rasulullah SAW melarang kita untuk berbuat khianat kepada orang yang telah mengkhianati kita. Dalam hal ini, untuk khianat ini ada perlakuan khusus, ya. Rasulullah SAW melarang kita untuk berbuat khianat, membalas khianat dengan apa? Khianat. Adapun di keumuman ayat, benar Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk membalas perlakuan buruk orang lain terhadap kita, ya. Di dalam hukum agama Islam, Allah memperbolehkan kita untuk membalas apa? Perbuatan orang lain secara setimpal, ya. Maksudnya orang mendolimi kita, memukul kita, boleh kita membalas dengan kadar yang setimpal, itu boleh. Walaupun dianjurkan bagi kita untuk lebih memberikan maaf, ya. Disunahkan untuk kita memberikan apa? Maaf. Karena untuk mengkisos, membalas dengan yang setara itu terkadang sesuatu yang hampir mustahil, ya. Antum ditonjok, dipukul seseorang, terkena pipi, ya. Antum balas itu bisa sama enggak? Ya, bisa sama enggak? Balas orang itu terkadang apa? Nanti meleset kena hidungnya, atau dengan kadar yang sama. Terkadang apa? Orang kalau udah balas itu lebih keras. Nah, jadi boleh, tapi setara, batas maksimal itu setara. Akan tapi realitanya itu sulit, maka lebih dianjurkan kepada kita untuk memberikan apa? Maaf. Adapun dalam masalah khianat, Rasulullah SAW secara khusus melarang kita untuk membalas khianat dengan apa? Khianat. Ya. Khianat dengan khianat ini dilarang, ya, oleh Rasulullah SAW. Karena sekali lagi, seorang membalas perbuatan buruk orang lain, ya, hampir mustahil, ya, atau jarang sekali orang membalas itu dengan yang lebih ringan, ya. Biasanya itu orang kalau sudah sakit hati membalasnya dengan yang lebih apa? Lebih berat, lebih parah, ya, lebih sakit. Ya, maka dalam hal ini dianjurkan untuk memberikan maaf. Wa fi sahihaini min riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wasallam qala ayatul munafiqi thalathun, ya. Ini hadis yang masyhur, 3 ayat, ya. Ayat atau tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia berkhianat. Dan riwayat yang lain, wa in shama wa shalla wa zama anhu muslim, ya. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW menambahi hadis ini, walaupun orang tersebut melakukan puasa, dia melakukan sholat, dan dia mendaku bahwa dirinya muslim, maka dia tetap disifati dengan sifat munafik ketika terkumpul sifat-sifat ini pada diri seseorang. Yaitu apa? Ayat munafik tadi, ya. Di riwayat yang lain, tanda-tanda orang munafik ada 4, ya.
Yang satunya adalah apa? Wa idza khasama fajara. Ya. Jadi kalau ngomong dusta, kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanah ya khianat. Di riwayat yang lain, kalau dia bermusuhan, dia apa? Fajara. Dia berbuat apa? Zalim. Ya. Kalau di permusuhan apa? Dia melakukan perbuatan apa? Zalim. Buruk. Permusuhannya apa? Buruk. Dia nggak suka kepada orang lain, ya, maka keburukan ya orang tersebut ditambahkan dengan memfitnah, misalkan. Ya. Mengatakan pada orang yang dimusuhinya apa yang tidak ada di dirinya. Nah, itu diantara tanda orang-orang apa? Munafik. Ya. Tentunya ini munafik amali ya, nifak amali, bukan nifak i'tiqadi, yang tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Adapun munafik di masa Rasulullah SAW, mereka adalah munafik nifak i'tiqadi, ya, nifak yang sifatnya akidah, keyakinan. Ya. Taib. Wala khafa'an al-hajab bal-darurah da'iyatun ila ida. Jadi masalah titip menitipkan ini perkara yang tidak bisa dihindari setiap kita. Mesti ada apa? Mesti kita membutuhkan untuk menitipkan barang pada orang lain. Tsumma man arada alaihi urida alaihi syai'un liyastawdi'ahu ya aw liyastawda'ahu nudira. In kana aminan qadiran ala hifdhiha wa wathiqa min nafsihi bidzalika istahabba lahu ay yustawda'. Kemudian orang yang ya dihadapkan pada sebuah amanah tadi, ya, itu dilihat orang yang mau dititip barang itu apa? Dilihat dan dia melihat dirinya sendiri. Seandainya dia amanah dan mampu untuk mengemban amanah tadi, ya, dia percaya dia mampu, maka disukai baginya untuk menerima amanah tersebut. Ya. Jadi disukai dia untuk menerima amanah tersebut. Antum ya dititipi oleh teman, kemudian apa? Saya titip motor ini ya, minta tolong dijaga. Saya mau safar selama sepekan, ya, misalkan. Kemudian motor tersebut apa? Ditaruh di rumah antum, ya, dijaga. Maka itu apa? Wadi'ah. Kalau antum melihat diri antum sanggup, ya saya ada gudang atau ada garasi yang insya Allah aman, dikunci, ya, tidak banyak orang tahu. Intinya apa? Saya tempat penyimpanan yang aman. Maka disukai untuk menerima apa? Ya, boleh saya terima barang titipannya, titip saja di sini, tidak apa-apa. Tapi kalau ada seorang dititipi barang, kemudian dia melihat dirinya tidak sanggup, ya, tidak sanggup, wah, rumah saya terbuka, ya, pagernya ini mudah dibuka dan seterusnya, ini enggak aman, dimasukkan rumah ya susah, ya. Maka kalau memang tidak melihat dirinya sanggup mengemban amanah tersebut, ya, maka hendaknya dia tidak menerimanya, karena nanti kalau terjadi apa-apa dia yang akan apa? Mengganti, jamin barang tersebut kalau rusak atau kalau hilang. Baik. Kenapa dikatakan disukai? Karena keumuman hadis Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa dalam pertolongan kepada hambanya selama hamba tersebut, ya, mau menolong apa? Saudaranya. Ini fadilah, keutamaan bagi orang yang suka menolong orang lain, ya. Allah akan senantiasa memudahkan urusannya. Walau lam yakun hunaka ghairuhu faqad atlaqal mutliqun annahu yata'ina alaihi alqabul. Kalau tidak ada orang amanah di kampung tersebut atau di tempat tersebut kecuali dia, maka wajib baginya untuk menerima amanah tersebut. Ya. Jadi orang itu banyak, ya, tapi ya dikhawatirkan atau mungkin sejauh pengalaman, ya, yang diketahui bahwa orang-orang di kampung tersebut tidak amanah kecuali satu orang saja, ya. Kecuali apa? Satu orang saja. Maka dalam hal ini dia harus menerima amanah tersebut, ya. Dan ini terjadi di
masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu masa sebelum beliau diutus sebagai seorang apa? Rasul. Ya. Orang-orang kafir Quraisy itu kalau mau nitipkan barang, nitipnya di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun tahu, ya beliau apa? Mereka tahu bahwa Nabi itu orang yang amin, amanah. Ya. Bahkan setelah Nabi diutus sebagai seorang Rasul dan mereka musuhi, mereka tetap apa? Nitipkan barang di tempat Nabi SAW. Kenapa? Yang lain tidak bisa dipercaya. Ya. Yang lain walaupun teman mereka sendiri, keluarga mereka sendiri tidak bisa dipercaya. Yang dipercaya adalah Nabi SAW walaupun mereka musuhi. Nah, ini sesuatu yang ajib ya. Tapi demikianlah sejarah menjelaskan kepada kita. Baik. Wa mahmulun kama qala Rafi'i. Wa in kana yajizu an hifdhiha haruma alaihi qabuluha. Ya, seandainya seorang itu tidak sanggup untuk menerima amanah, tidak bisa menjaga ya, khawatir apa rusak di rumahnya dan sebagainya, maka haram baginya untuk menerima amanah tersebut. Ya, haram. Ya, haram. Ya. Kenapa? Karena tadi ya, amanah ini bukan perkara yang ringan. Amanah bukan perkara apa yang ringan. Seperti misalkan, nah ini tergantung barang yang dititipkannya. Orang menitipkan barang pecah belah, ya, barang pecah belah, yang mungkin nilainya lumayan mahal, ya, dititipkan di tempat yang keluarga punya anak-anak kecil. Misalkan suka apa? Suka main, suka berantakin rumah misalkan. Nah, itu jangan kemudian apa? Dia menerima barang titipan semacam itu. Kenapa? Kesamplok pecah dia apa? Ganti. Ya. Kalau dia tidak melihat dirinya sanggup untuk menerima karena kekhawatiran tadi, ya, maka haram baginya untuk menerima hal tersebut. Kata qalahu Rafi'i wa Nawawi. Baik. Wa qayyada dzalika bin Rif'ah bima idza lam ya'lam bidzalikal malik. Tapi kondisi seperti ini tadi diharamkan jika si malik atau si pemilik barang itu tidak tahu keadaan si orang yang dititipkan. Kalau seandainya tahu, sudah tahu anaknya banyak, misalkan anak masih kecil suka berantakan dan seterusnya, dia tetap nitipkan, ya gak ada yang lain cuma kamu, misalnya. Maka di situ orang tersebut tetap boleh menerima barang titipan. Nah, untuk masalah nanti ganti atau tidak ketika terjadi kerusakan atau kehilangan, nah nanti ada persyaratannya. Wa in kana qadiran ala hifdhiha lakinnahu la yathiqu bi amanati nafsihi fa hal yahrumu qabuluha wajhan. Seandainya dia sanggup menerima amanah tersebut tapi tidak yakin bahwa dirinya itu amanah. Dia sanggup tempatnya ada, ya, tempatnya aman, tapi apakah dia aman atau tidak? Ya, aman atau tidak? Dia tidak percaya diri. Ya, saya biasanya kalau dititipi malah saya khawatirnya nanti apa? Saya pakai barangnya nanti rusak dan seterusnya. Maka dalam hal ini yang dikuatkan adalah di situ makruh, ya, makruh. Dan orang ketika dititip sebuah barang itu tidak boleh dia apa? Manfaatkan. Nah, ini yang perlu dipahami. Antum dititipi motor, kemudian antum pakai sesuka antum, itu tidak boleh. Hukum asalnya, kecuali dengan izin si pemilik barang baru, ya. Dan kecuali hal-hal yang bisa menunjang terjaganya barang tersebut. Seperti contoh motor dititipkan berbulan-bulan, ya, harus dilakukan yang namanya perawatan. Contohnya dipanasi. Nah, tidak dipanasi nanti jadi apa? Ngadat, rusak mesinnya. Maka butuh orang yang dititipi itu untuk apa? Memanasi motor. Tapi untuk menggunakannya keliling, untuk bepergian tidak boleh. Kecuali dengan izin apa? Pemilik barang. Maka hal-hal yang menunjang terjaganya barang titipan itu diperbolehkan.
Baik. Asbab dhamanil mudi au muda al-wadi'ah. Kapan seorang yang dititipi sebuah barang itu menjamin atau mengganti barang titipan tersebut? Ya. Kata Syekh wala yadmanu illa bita'addi, dan dia tidak menjamin, ya, dia tidak mengganti barang tersebut kecuali dengan adanya ta'addi. Ta'addi ini perbuatan apa? Melampaui batas. La syakka anal wadi amanatu fi yadil muda. Ya. Wa idza kana kadzalika fala dhamana alaihi kasairil amanat. Hukum asalnya orang yang dititipi dia adalah amanah, ya. Ketika dia amanah dalam titipan tersebut, hukum asalnya dia tidak mengganti barang ketika terjadi kerusakan. Ini hukum asalnya. Orang yang mengemban amanah itu statusnya seperti pemilik barang. Ya. Dari sisi apa? Dari segi jaminan barang. Ya. Bukan dari segi penggunaan, tapi dari segi apa? Keterjaminan barang. Maka statusnya sebagai pemilik. Kalau dia ya dititipi sebuah barang, kemudian apa? Terjadi kerusakan, bukan karena dia berbuat melampaui batas atau bukan karena dia lalai dalam menjaganya, maka ya statusnya rusak, ya rusak saja. Tidak boleh bagi pemilik barang untuk apa? Meminta ganti rugi. Ya. Naam in ta'adda fiha au qasara dhamin. Betul. Seandainya dia berbuat melampaui batas atau dia lalai dalam menjaganya, dia menjamin barang tersebut diganti. Wa asbabut taqsiri tis'ah wa isti'abuha la yaliqu bil kitab fal nadhkur ma yatayassar dzikruhu. Dan sebab seorang itu dianggap lalai itu ada 9. Nah, nanti di sini saya menjelaskan ada 9 hal kapan seorang ketika melakukan 9 ini atau salah satu darinya dia harus menjamin barang tersebut. Ya. Seandainya dia melakukan salah satu dari 9 hal ini, maka ketika terjadi kerusakan atau kehilangan, dia ganti barang tersebut dengan yang semisal atau yang setara nilainya. Sebab pertama, ayu diaha au al-muda inda ghairihi bila udrin. Seorang dititipi sebuah barang, ya, dan tidak ada udzur apapun, ya, tidak ada udzur, ya, yang menyebabkan dia harus menitipkan orang lain, maka dia titipkan. Ya. Dia itu dititip barang, kemudian dia ada alasan dia nitipkan barang tersebut kepada orang lain, ya, tanpa seizin pemilik barang. Jadi misalkan Fulan siapa? Khalid misalkan. Khalid dititipi oleh Yasir, ya. Khalid dititipi Yasir sebuah apa misalnya? Dititipi HP lah katakanlah, ya. Wahai Khalid, saya mau pergi, ya, untuk sementara waktu. Ini ada HP, saya titipkan ke kamu, ya. Misalkan HP-nya masih baru, nanti mau buat hadiah, misalkan titip ke kamu saja, ya. Nanti saya kalau udah pulang mau saya kasih surprise ke keluarga, misalkan. Oh ya, kemudian si Khalid menerima barang titipan, ya. Tanpa sepengetahuan Yasir, si Khalid ini punya urusan, ya. Wah, saya kayaknya tidak bisa nunggu terlalu lama, saya titipkan ke orang lain. Si Khalid nitipkan ke temannya lagi, ya, nitipkan ke temannya lagi. Seandainya barang tersebut kemudian dititipkan, ya, tanpa sepengetahuan Yasir, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka Yasir datang, dia berhak untuk meminta pertanggungjawaban siapa? Khalid. Mana barangnya yang saya titipkan? Oh, afwan, ya, kemarin saya titipkan si pelandu gimana, ya, kemudian apa? Dia jatuh rusak gitu misalkan.
Loh bagaimana saya menitipkan ke kamu kok kamu malah titipkan ke orang lain tanpa sepengetahuan. Maka dalam hal ini si pemilik barang berhak untuk menagih apa? Ganti rugi. Jadi ini sebab dari kelalaian yang dilakukan Khalid di sini. Ada contohnya apa? Dia dititip barang tapi dititipkan ke orang lain. Ya. Diberikan amanah malah tidak menggemban amanah tapi nitipkan ke orang lain. Maka apabila dia melakukan hal ini sebab pertama, dia terkena delik jaminan, ya. Delik penjaminan, ya. Dia harus menjamin barang tersebut, ya. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, ya. Bila udhrin, ya, catatannya dia lakukan hal tersebut tanpa adanya udhur dan tanpa adanya izin dari pemilik barang. Taib. Fayadmanu sawa'un au da'a indahu abdahu au zaujatahu au ibnahu au ajnabi. Baik dia titipkan ke budaknya atau istrinya, bahkan istrinya. Ya. Berat ini amanah ini. Atau anaknya atau orang asing, orang lain, ya. Maka siapa saja intinya apa? Dia menjamin barang tersebut, ya, ketika tidak minta izin kepada pemilik barang atau tanpa adanya uzur. Walau ada inda al-qadhi, kalau dia menitipkan kepada qadhi itu apa? Hakim, ya. Apakah dia tetap jamin juga? Maka asahuma yadman, dia tetap jamin, ya. Kenapa tetap dia jamin? Karena di sini tidak meminta izin kepada pemilik barang. Intinya apa? Dia harus meminta izin dan atau memberitahukan, atau dia lakukan karena adanya uzur, ya. Uzur ini contohnya apa? Uzur contohnya nanti disebutkan di sebab-sebab yang lain. Contohnya terjadi apa? Bencana alam. Rumahnya apa? Kebakaran. Terpaksa dia titipkan ke tetangganya. Nah, itu kan penitipan. Tapi penitipan tersebut sifatnya karena uzur. Atau banjir, ya. Banjir ini barang-barang titipan ini rusak. Kemarin ada itu waktu pas kejadian banjir besar itu. Ini barang punya orang servis itu, ya. Servis HP atau apa itu. Ini banyak orang barang punya orang semua ini. Kemudian pada rusak. Nah, kalau terjadi bencana, ya, seperti itu, ya, dia terpaksa untuk menitipkan ke orang lain, maka di sini tidak menjamin. Seandainya pun dia terjadi uzur, ya, tadi bencana itu uzur, maka dia pun lepas dari tanggungan, ya, selama dia tidak melakukan kelalaian. Taib, wallahu alam. Qultu hadza fil qadil adil, ya. Saya mengatakan ini kalau qadhi atau hakimnya itu adil, hakim yang jujur, ya, itu tetap jamin. Gimana dengan hakim yang bejat, ya, hakim-hakim yang zalim, ya. Maka dia wajib menjaminnya tanpa adanya perselisihan di kalangan ulama. Wallahu a'lam. Wa hadza idza lam yakun udhrun fa in kana udhrun bi an arada safaran fa in bagi an yaruddaha ila malikah. Baik, sekarang kalau udhurnya adalah seandainya dia mau melakukan safar, pergian jauh. Si Khalid tadi dititipi barang, kemudian apa? Menunggu si Yasir datang ini lama, dan dia pengen safar. Namanya safar itu ninggalkan barang di rumahnya, ya. Nah, safar di sini adalah bentuk udhur juga. Safar ini bentuk apa? Udhur. Maka dalam hal ini apa yang harus dilakukan si Khalid? Dia harus seyogyanya dia mengembalikan barang tersebut kepada Yasir, ya, atau orang yang mewakilinya. Wah Yasir, ini saya mau safar, saya kembalikan barangmu.
ya, atau kepada keluarganya, ini barangnya punya Pak Yasir, titip ke saya mau pergi, saya kembalikan, ya. Fa in ta'adzara daf'uha ila qadin adlin, ya, wajib alaihi qabuluha. Fa lam yajid qadiyan dafa'a ila aminin. Ya, urutannya dia kalau tidak dapat qadhi atau hakim yang adil, ya, maka dia titipkan kepada amin, orang yang amanah siapapun itu, dia tahu amanah, maka dia pasrahkan kepada orang yang amanah tersebut. Dan dia tetap melakukan safar, ya. Jadi tidak menunda safarnya gara-gara menjaga barang titipan, tidak. Ya, itu uzur safar. Fa in taraka dafa ila al-malik aw wakilahu aw wakilihi ma qudrati wa dafa'a ila al-hakim al-adil aw ila aminin ma amkan dafa ila al-malik domin, ya. Seandainya tidak melakukan hal tersebut, dia tetap safar, ya. Dia tidak nitipkan kepada hakim yang adil, tidak menitipkan kepada orang yang amanah. Kemudian dia safar, ya. Tahu-tahu dia balik barangnya rusak, maka dia apa? Menjamin atau mengganti barang tersebut. Walau dafa'a ila aminin ma'al qudrati 'alal hakim al-'adl domina 'alal madhab. Intinya kurang lebih demikian, ya. Wa'lam annahu kama yajuzul ida' bi udhri safar wa kadza sa'irul a'dzari kama idza waqa'a fil buqati harik. Ya, jadi safar ini sekedar contoh saja, dan sebab-sebab apa saja, ya, yang masuk dalam kategori udzur maka itu diperbolehkan. Jadi safar itu contoh apa? Udzur. Ada udzur yang lain atau tidak? Ada. Contohnya apa? Pindah rumah, ya, misalkan, atau kedatangan tamu dan keluarga dan seterusnya. Intinya apa? Udzur yang dianggap oleh syariat, maka boleh dia menitipkan barang ke orang lain, ya, atau mengembalikan kepada pemilik barang. Jadi intinya apa? Seseorang itu dianggap lalai dalam mengemban amanah titipan barang tersebut ketika dia menitipkan barang kepada orang lain tanpa apa? Tanpa udzur dan tanpa seizin pemilik barang. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang dikatakan lalai dan harus menjamin ketika terjadi kerusakan apabila dia melakukan apa? Safar bersama barang tersebut. Ditinggal salah, dibawa safar juga salah, teman. Berat amanah ini. Kecuali nanti dengan izin apa? Pemilik barang. Jadi dia safar dengan membawa barang titipan orang lain, ya. Kemudian di perjalanan jatuh, rusak atau hilang, maka dia menjamin barang tersebut. Walaupun perjalanannya itu perjalanan yang aman, ya, perjalanan yang aman. Wa hadza haitsu la udhr fa in hasala udhrun bi an rahala ahlul balad. Ini kalau sifatnya apa? Tanpa uzur, ya. Tanpa uzur, dia safar begitu saja, ya. Tapi kalau safarnya safar uzur, contohnya apa? Orang di kampung tersebut hijrah semua, ya. Jadi pindah kampung, ya, pindah apa? Kampung. Seperti kaum muhajirin, mereka pindah bareng-bareng ke kota Madinah, ya. Terpaksa membawa barang apa? Titipan. Nah, itu uzur, ya. Yang dimaksud tadi dikatakan lalai ketika apa? Dia safar tanpa uzur, maka dia jamin. Tapi kalau ada uzur, ya, maka beda perkara. Seperti contoh, orang kampungnya pada pindah ke negeri yang lain, atau terjadi kebakaran tadi kita singgung, au gharatin, atau terjadi apa? Ghara itu tenggelam, apa? Kena banjir, ya. Fala dhamana, maka tidak menjamin
bi syartin ayyajiza an raddiha ilal malik aw wakilahu aw wakilihi aw aminin. Syaratnya dia tidak menjamin ketika dia tidak sanggup untuk mengembalikan kepada pemilik barang atau wakilnya atau orang amanah yang lainnya. Kalau dia sanggup mengembalikan tapi tidak dia kembalikan, maka dia menjamin, ya. Kalau dia tidak sanggup, maka dia tidak menjamin. Wa hina idzin yalzamuhu safar biha fi hadhil halah. Kalau memang dia tidak bisa, sudah nyari, tidak mungkin ini saya titipkan, maka apa? Dia bawa barang tersebut bersama dia melakukan safar, ya. Wa ila fa huwa mawdi'un aw mudayyi'un wa ilzamuhu ad-dhaman, ya. Walau kana fi waqti salamah wa ajza an rad ila al-malik aw wakilihi aw al-hakim al-amin fa safar biha wal halu tahdhif fala dhamana ala al-asah, ya. Li'alla yanqati'a an masalihi wa yanfiru an-nasu an qabulil wada'i wa syartul jawaz aminul tariq wa illa fayatmat. Jadi poin kedua di sini adalah dia tidak boleh safar bersama barang titipan. Kalau safarnya safar yang bukan udzur. Kalau safarnya yang merupakan udzur, maka dilihat kalau dia sanggup untuk mengembalikan kepada pemiliknya atau wakilnya atau orang yang amanah yang lain, maka wajib dia kembalikan. Kalau tidak sanggup mengembalikan karena waktunya mepet, karena udzur, ya, maka terjadi kerusakan, dia tidak jamin, ya, tidak mengganti kerusakan tersebut. Walam ana hadza fi haqqil muqim, amma idza auda musafiran fasafara bil wadi'ah au muntaji'an fantaja'a bil wadi'ati fala dhaman. Li'anna al-malik radiya bis safari hina audahu. Ini yang kita bahas tadi adalah hukum yang mengikat kepada orang yang sifatnya mukim, tinggal di suatu tempat. Kalau memang sifatnya orang lagi safar, kemudian dititipkan saat dia sedang safar, misalkan rombongan safar, ya, satu rombongan sedang safar, satu orang menitipkan kepada temannya yang sama dalam perjalanan safar, ya, maka ini tidak termasuk hukum tadi, ya. Maka ketika terjadi sesuatu kerusakan atau kehilangan dalam perjalanan tersebut, maka dia tidak ganti. Kenapa? Orang tahu dia lagi safar, antum juga safar, sama-sama safar, dititipkan. Qadarullah, namanya safar ini barang, kemungkinan untuk hilang itu lebih besar dibanding orang yang mukim, ya. Maka si pemilik barang tahu, maka dia tidak tidak mengganti barang tersebut. Tapi ala kulli hal kita baru dapat 2, ini perkaranya masih banyak panjangnya. Jadi intinya adalah wadiah atau barang titipan adalah amanah, ya. Amanah. Seorang dia ketika diberikan amanah, ya, dan dia sanggup mengemban amanah tersebut, maka dia memiliki pahala yang besar, ya. Dan disukai untuk menolong saudaranya yang membutuhkan, ya. Tapi kalau dia tidak sanggup, maka hendaknya dia dia tidak mengemban amanah tersebut dan mengalihkannya kepada orang lain, ya. Dan seorang ketika mengemban amanah barang titipan, ya, ada hal-hal yang bisa menyebabkan dia menanggung atau menjamin barang titipan tersebut, yaitu ketika dia melakukan ta'addi, ya, tindakan yang melampaui batas, atau taksir, yaitu lalai, ya. 2 hal ini disimpulkan dalam 9 poin. Kita sudah bahas 2. Yang pertama adalah, ya, dia melakukan ta'addi, dia menitipkan barang titipan kepada orang lain, ya. Dia statusnya orang yang dititipi, kemudian nitipkan kepada orang lain. Nah, ini sebab dari kelalaian yang menyebabkan dia harus menjamin barang tersebut. Yang kedua, apa tadi?
dia bersafar bersama barang titipan tersebut, ya, yang menyebabkan dia harus menjamin barang tersebut dengan catatan dia pada kondisi mukim. Sebab ketiga, 4, 5 sampai 9 insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat, menambah khazanah keilmuan kita khususnya dalam masalah muamalah bab wadiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.